Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga NA bersama saya Nur Aziz dan videografer saya Mas Teguh. Dan kali ini saya sudah berada di tempat salah satu vendor wedding juga, yaitu di Riksweet. Nah, ini salah satu vendor sewa jas khususnya di bidang wedding dan lain sebagainya lah. Nanti kita tanya-tanya dan kita mau lihat koleksi dari sewa jas Jepara. Oke, kita langsung ke tokonya dan bertemu sama pemilik sewa jasnya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ya ini Mas Riki ya, Mas Riki dari vendor sewa jas Jepara. IG-nya apa Mas? Ini sewa jas Jepara. Sewa jas Jepara. Jadi teman-teman bisa di follow sewa jas Jepara. Di situ banyak koleksi-koleksi dari Mas Riki. Dan kalau memang cocok sama koleksinya, boleh langsung ke sini. Ini berada di Desa Cepogo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Jadi nanti bolehlah DM Mas Riki, boleh. Ada nomornya Mas di situ ya? Ada, silakan langsung WA aja, terus bisa di speak mau butuhnya apa, mau di wedding dan lain sebagainya. Oke, kita mau lihat koleksinya nih Mas. Ini koleksi dari sewa jas Jepara dan ini kebanyakan jas untuk apa? Ini ada yang wedding, ada yang formal, kayak yang di bawah ini, yang di patung ini juga yang saya display. Ini salah satu dari koleksi untuk jas wedding. Dan untuk yang jas formal ada yang di atas itu. Jadi perbedaannya cuma di style modelnya sih Mas. Oke, kita lihat satu persatu aja Mas, biar jelas. Iya. Dari sini. Oke, ini aja Mas. Ini berarti Ini jas wedding ini. jas wedding. Ini jas wedding semua. Ini jas Ini wedding. tuxedo. Apa namanya Mas? Tuxedo. Tuxedo. Tuxedo itu ciri khasnya memang di sini. Ini labelnya kan beda kan. Jadi kalau tuxedo itu modelnya namanya wing collar seperti ini. Oh iya. Ini jadi lurus nih Mas ya. Iya. Jadi tanpa sambungan. Tambah sambungan kayak gini. Kalau yang ini namanya? Kalau ini ya jas wedding model ada model lace-nya saja. Kalau ini sih aslinya kalau tuxedo itu harus sih dasi kupu-kupu. Biasanya pakai dasi kupu-kupu gini. Oh. Cuman kan ini tidak ada kemejanya jadi tak kasih dasi cravat. Nah ini di Jepara juga masih jarang yang pakai dasi cravat. Ini kemarin memang ada terobosan baru, saya berusaha menampilkan dasi yang jenis dasi yang tidak biasa dipakai di saat wedding. Ini namanya dasi cravat. Kalau dasi kayak gini kan dasi formal. Kalau dasi kayak gini sudah biasa dipakai. Oke. Terus lanjut ke yang biru ini, yang biru. Nah, ini juga sama. Ini modelnya jas wedding juga, cuman di combine vestnya ada lace-nya. Jadi untuk model memang jas wedding sekarang ini itu modelnya sangat banyak sekali. Jadi kita ya harus update untuk model biar pengantin juga banyak opsi. Kalau yang ini hampir sama ini. Sama, cuman ini semi tuxedo. Jadi hampir sama tuxedo, cuman di sini kita kasih lace sama combine di bagian. Oh iya. Keren guys, keren. Mantap. Kita lanjut ke sini. Ini Mas, ini. Ini di atas dulu. Ini juga jas wedding. Ini juga pesanan, cuman karena adanya pandemi Mas Aziz, jadi terpending sampai waktu yang belum Bisa jelas bisa ditunggu. Makanya kemarin yang pesen ini ya udah Mas biar ditempati dengan dulu. Ini pesanan semua Mas. Ini yang pesanan ini. Ini. Terus ini tuxedo juga, cuman navy. Kalau yang ini model pesa Mas, atau biasa kalau di Rias itu semacam kayak Gasofi gitu. Ya, iya. Ini kalau ini jas formal, ini jas formal sama.
Kalau yang jas untuk akad kita banyak, jadi kebanyakan pengantin itu kan kalau akad kan harus hitam. Oh iya. Ya kan? Padahal biasanya. yang namanya akad itu ndak harus hitam. Nah itu dulu kan ceritanya gini, kenapa ketika akad kok seakan-akan harus hitam? Karena zaman dulu itu jarang yang punya jas atau persewaan jas itu kan dulu kan belum sebanyak sekarang. Masih Makanya jarang lah dulu. nah jadi dulu itu kalau orang mau nikah waktu akad pasti pinjam saudaranya atau tetangganya atau siapa, dan hampir rata-rata yang dipunyai orang-orang pejabat saat itu kan memang warna hitam. Karena warna hitam ya warna memang yang harus punya salah satunya. Nah maka dari itu di Ridgewood atau Sewa Jas Jepara meskipun hitam tapi memang di sini kita kasih sentuhan-sentuhan untuk kombinasi seperti di levelnya ini. Biar tidak monoton juga ya Mas. Nah ini juga tuxedo Mas. Jadi tuxedo itu ada dua model yang levelnya seperti ini. Ini kalau di Taylor namanya kerah Dracula. Nggak tahu kok dinamakan Dracula, saya juga nggak tahu. Mungkin ini lancip sih. Iya Lebih mungkin. terkesan. Bisa jadi. Bisa jadi. Nih, untuk yang biasa kita juga ada. Yang pengen biasa juga ada. Oke, karena biasanya kan ada pengantin yang nggak mau aneh-aneh. Oh iya. Pokoknya saya pengen hitam Mas yang biasa aja, nggak Biasa usah aja. ada kombinasinya, ada khusus. Ini juga jas wedding. Ini juga jas wedding Mas. Iya, ini yang pesanan juga dulu. Pandemi juga. Pandemi juga. Oh coklat. Mantap. Warna muka. Ini. Nah, di Sewa Jas Jepara itu memang size-nya macam-macam Mas Aziz. Mulai dari XS, S, M, L, XL atau sampai triple XL. Jadi kayak jas ini itu dulu kan kita bayangkan orang dengan besar segini cari jas kan sulit. Ya benar Nah, benar. makanya di Sewa Jas Jepara menawarkan ada dua opsi sewa. Jadi yang pertama sewa ready stock. Ready stock itu kita punya Yang ada di sini. yang ada di Desktop. sini. Nanti cocok yang size apa, warna apa. Terus yang kedua itu sewa perdana Mas Adi. Oh gitu. Nah, salah satunya ini. Dulu ini kan siapa namanya saya kok lupa. Udah ada nama. Dulu ini kan kayaknya di salah satu MUA Jepara. Terus dia rekomen ke Sewa Jas Jepara. Iya. Terus saya tawarkan, Mas, kalau jenengan cari jas yang sesuai size jenengan itu kayaknya sulit sekali. Karena ini kan ini aja dipakai jenengan sama saya masuk loh Mas Aziz. Wah, iya. Ini benar-benar besar Iya, banget. ini besar ini. Ini Yakin? mungkin XXL. ini juga sama. Mantap. Ini malah orang mana? Kendal kayaknya. Oh, yang sewa orang Anda. Ya, jadi kita model by telepon saja. Masih kotor karena dan untuk matching. Ini juga besar. Nah, makanya di Sewa Jas Jepara menawarkan sistem dua penyewaan itu salah satunya ya untuk menjawab masalah-masalah yang ada untuk calon pengantin. Ya, karena kalau melihat kebutuhan pengantin itu kan pasti memang berbeda-beda sih. Terus dari ukuran size orangnya juga pasti berbeda-beda. Iya. Terus kesini aja teman-teman kalau mau sewa jas, terus nanti di sini pasti diarahin cocoknya bagaimana kayak gitu. Terus ini yang atas nih yang Ini terakhir sama. mana? Nah, ini juga jas wedding semua. Ini jas wedding juga. Nah, itu juga ukuran besar. Ukuran yang kecil juga ada Mas Ayu. Ini juga kecil. Ini Lengkap guys, lengkap. Ini kalau untuk Mas Aziz cukup ini bisa sih. Ini kan maksudnya ukuran khas yang body slim. Nah, makanya kalau di sini kenapa kok calon pengantin khususnya Jepara sekarang banyak yang ke Sewa Jas Jepara ngerijut, karena itu tadi size di sini kita ibaratnya orang masak itu diracik. Jadi kita tidak pakai size normal karena yaitu tadi ketika pakai size normal pasti masih besar. Nah, makanya di sini itu contoh seperti jas inilah. Ini
Ini kalau ukuran standarnya itu masuk ukuran M panjangnya. Tapi untuk badannya kita pakai S. Oh. Kayak saya loh. Nek aku pakai S kecingrangan, nek pakai XL mesti dawane cukup. ya dawane cukup tapi kegedean. Karena postur tubuh orang yang berbeda-beda. Oke, kalau yang ini Mas? Ini vestnya, rompi. Oh, rompi. Nah, bahasa kerennya rompi itu vest. Jadi mulai ketika masuk di Jepara itu memang saya pengen pengantin Jepara itu looknya, tampilannya itu ya minimal kayak pengantin kota metropolit lah. Jadi ada jasnya, ada vestnya, ada celana, ada dasinya. Jadi teman-teman di sini tuh penyewaannya itu lengkap ya, bukan hanya jas saja tapi sama bawahannya pun ada. Ya. Coba dilihat ini sama. Nah, ini celananya. Jadi memang benar-benar sesuai. Nanti teman-teman kesini nggak perlu repot cari celana lagi, cari dasi lagi, terus cari daleman lagi. Kalau sepatu juga ada. Oh ya, di sini juga menyewakan sepatu. Iya. Oh. Mulai dari kemeja, jas, vest, celana, dasi, sepatu. sepatu. Itu kalau mau paket komplit. Kalau korsesnya juga ada. Korses itu, korsase itu bunga itu. Nah, ini. Korses. Nah, biar tahu. Oke, ini semua koleksi dari sewa jas Jepara teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini dan mau sewa jas boleh. Tapi di sini nggak hanya wedding ya Mas ya? Kita formal juga bisa. Mungkin kalau mau wisuda atau acara pertemuan buat pejabat juga bisa. Di sini juga menerima buat baru Mas Aji. Jadi gitu. Kita buat baru, sewa juga jual. Gitu. Cuman kalau jual ini masih maksudnya melihat kondisi sih. Katakanlah ketika musim wedding paling kita bikin 2 atau 3, sekiranya nanti ada yang suka dan ukurannya pas ya kita jual. Terus proses sebaiknya nih buat teman-teman yang mau sewa jas itu jaraknya Mas dari hari H, dari pesan sampai hari H itu baiknya 1 bulan sebelum hari H atau 2 bulan sebelum hari H itu baiknya. Kalau sewa atau bikin ya Mas, itu memang minimal 1 bulan karena proses jas itu juga lama ya, karena faktor lamanya itu ketika kerjaan banyak juga prosesnya kan tambah lama lagi kan gitu. Nah, untuk sewa itu biasanya saya minimal 1 minggu lah. Jadi jangan sampai calon pengantin itu H-2, H-3 baru kesini cari ya. Ya khawatir kalau di sini langsung ada sesnya sih enggak apa-apa. Tapi kalau sudah kesini sesnya nggak ada kan kita nggak bisa cari opsi untuk sewa perdana. Nah, kalau katakanlah minimal 1 minggu masih ada jeda waktu untuk kita tawarkan sewa perdana. Sewa perdana itu kita bikinkan baru tapi sewa dengan biaya sewa. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ojo mepet-mepet. Istilahnya kayak gitu. Jangan terlalu mepet dari hari H. Terus biar bisa dikonsultasikan di sini. Apalagi buat teman-teman yang ukuran badannya spesial. Gemuk banget, pendek atau tinggi kurus kayak saya tinggi kurus. Nah, kayak gitu. Tapi selain orang dewasa, anak-anak bisa. Oh ya, ini dia. Ini kita bikin jas anak itu mulai dari umur 1 tahun. Oh, 1 tahun. Iya. Jadi padahal itu gini, kalau buat jas itu biar enggak backlight. Jadi kalau kalau jas itu malah lebih rumit buat jas anak. Oh, iya. Karena pasang lengannya di sini lah. Jadi lengan jas itu semakin besar itu semakin mudah cara pasangnya. Oh iya. Tapi kalau semakin kecil, karena kan harus presisi. Jadi ketika diginikan itu posisinya bersih. Oh iya. Nah, ini kita sudah pernah bikin mulai dari umur 1 tahun. Dari umur 1 tahun. Jadi anaknya belum bisa jalan sudah karena orang tuanya kepengen foto keluarga kayak gitu. Itu
anaknya dibuatkan jas untuk dipajang di logo Oke. umur 1 tahun. Mulai umur 1 tahun bisa bikin jas di sini, 2 tahun, 3 tahun, TK sampai pejabat bisa bikin di sini. Di sini pokoknya lengkap teman-teman. Bisa sini dan kayaknya mungkin yang saya tahu vendor sewa jas ini baru Mas Riki yang ada di Jepara. Mungkin ada tapi enggak khusus di wedding. Ada banyak sih memang penyewaan jas, kecuali di Prias ya. Kalau Prias memang ada, tapi kalau khusus di sewa jas ini baru Mas Riki. Silakan datang ke sini. Mungkin kalau teman-teman yang jauh pengen ketemu di luar bisa Mas? Bisa. Bisa, Jadi ya? biasanya saya menawarkan ada tiga sistem sih Mas. Yang pertama dia kirim size dari sana, katakanlah orang Bandung atau orang Semarang. Kita juga pernah orang Semarang, kita tidak pernah ketemu, cuman oke Mas, nanti tak kirim size baju calon suami saya, nanti kirim jenengan kira-kira masuk size apa. Jadi nanti di sini diolah kira-kira ini masuk size apa. Oh, katakanlah L slim fit, berarti nanti tinggal warnanya apa, maroon, navy atau apa, itu menyesuaikan gaunnya. Itu kita kirim, atau enggak orangnya langsung ke sini. Oh bisa. Nah, tapi Malah kalau enak ya? karena kalau di sini bisa langsung fitting, katakanlah kok enggak ada ukuran yang pas, baru nanti kita tawarkan seperti itu. Atau yang ketiga, saya jemput bola Mas. Oh gitu. Jadi kayak orang Mayong, Alun Sari, orang Kudus itu sering saya ke sana. Bahkan pernah itu jam 3 malam saya stuck dari sini karena 3 pagi no? Iya, 3 pagi. Karena sampai sana itu harus subuh, jasnya sudah harus dibawa ke Tangerang. Oh, Perjalanan oh, besar. iya. Itu makanya ya dengan segala apa ya, maksudnya pelayanan yang seperti itu kita tawarkan agar calon pengantin itu mendapatkan hasil yang maksimal mendekati perfect. Jadi buat teman-teman nih yang lokasinya jauh atau mungkin calon suaminya jauh, jadi si pengantin wanitanya di Jepara, terus laki-lakinya di luar kota, terus nggak ada waktu, bisa pokoknya semua bisa dirundingkan lah dengan Mas Riki. Gitu. Jadi untuk konten pertama ini rencana mau buat 2 konten. Untuk konten pertama kita lihat semua koleksinya dari Rick Sweets sewa jas Jepara kayak gini. Nah nanti buat teman-teman di sini bisa milih bahan-bahannya kayak gini, bahan-bahannya ini semua lengkap di sini teman-teman. Yang paling laris itu ini Mas Aziz, ada lifestyle emerald. Jadi memang bahan itu kalau keluar opsi warnanya banyak, kualitasnya bagus. Ini emerald semua ini. Wow. Jadi dia shiny, tapi shiny-nya tidak seperti satin bridal. Oh, gitu. Ya seperti yang saya sampaikan dengan tadi. Jadi ketika difoto dia tampil mengkilap, shiny, tapi tidak secerah semengkilap yang di satin bridal. Ya ini juga pilihannya banyak Mas aja. Warnanya lihat, ada navy, biru elektrik, terus ungu, maroon, merah, goldnya pun juga ada 2. Terus ini warna apa? Putih natural lah. Top krem, silvernya juga ada 3. Nah biasanya ini tinggal yang pakai Mas aja. Kalau calon pengantinnya badannya agak putih, biasanya pakainya yang tapi yang agak kecoklatan biasanya pakai yang agak lebih tua. Oh kayak gitu. Nah di sini juga bisa sekalian bahan Mas. Jadi rata-rata perias kalau disuruh cari bahan sendiri kan 1 menyita waktu. Iya benar. Terus 2 belum tahu mana kualitas bahan yang bagus. Iya betul. Nah kalau di sini biasanya paket komplit Mas. Jadi tinggal kontak Mas Riki, saya mau bikin jas warna ini. Nah, nanti tolong dengan bawakan sampel bahan. Ini tak bawa semua. Kita lihat ini ada merek ini Mbak, ini. Tinggal nanti cocok yang mana. Nah, jadi lifestyle ada 3. Terus kalau mau yang agak dog juga ada. Nah ini dog. Jadi biasanya kalau dog itu ini dog.
ini ya. Ada yang pengen jasnya itu tidak seglamor jas wedding, pakai bahan yang shiny itu opsinya emang pakai diamond. Pilihannya juga banyak. Siap. Ini koleksi semua. Nah, ini koleksi kain ini semua. Jadi teman-teman langsung bisa milih ke sini, mau sewa boleh, sewa perdana boleh, mau bikin boleh, terus mau ukuran berapa boleh, beli juga boleh. Tapi menurut saya kalau memang benar-benar punya dana lebih, mending buat. Kenapa? Karena itu enggak pasaran. Jadi gitu teman-teman. Kali ini kita nanti sambung lagi untuk konten yang kedua. Saya akan mau ngulik nanti tentang Big Sweet ini, mau ngulik seperti apa Big Sweet sebenarnya. Oke. Sekian dulu dari saya Nur Aziz, videografer saya Mas Agus dan Mas Riki pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.